Pada video kali ini, kita akan mengupdate kembali kabar pencairan bantuan PKH BPNT periode Juli-September 2024 yang sebelumnya cair lewat pos dan sekarang beralih ke KKS, dan juga PKH BPNT periode September-Oktober 2024 yang cair di KKS yang lama yang sudah cair Juli-Agustus kemarin. Dan untuk periode September-Oktober, alhamdulillah dari kemarin ini sudah terupdate periode September-Oktober di final closing SIG-NG. Dan hari ini nama-nama calon penerima PKH periode September-Oktober 2024 ini sudah muncul di final closing, dan ini nampaknya berkurang ya. Ada beberapa wilayah desa yang berkurang KPM-nya ya. Bisa berkurang 5, 10, atau bahkan lebih dari itu. Nah, kira-kira apa penyebabnya jumlah KPM yang berkurang? Jadi siap-siap bagi Anda yang sudah cair di Juli-Agustus kemarin, ini tidak semuanya cair di September-Oktober ini. Nah, kira-kira apa saja penyebabnya? Simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial, baik PKH, BPNT, dan bansos yang lainnya. Nah, khusus untuk PKH dan BPNT, kita akan mengupdate kembali kabar PKH BPNT untuk periode Juli-September 2024 yang di tahap sebelumnya disalurkan melalui pos, dan tahap ini banyak yang bermigrasi ke kartu KKS. Nah, kira-kira bagaimana updatean terbarunya? Dan juga untuk PKH BPNT yang sudah cair di Juli-Agustus kemarin, yang biasanya cair lewat KKS. Nah, saat ini kan masuk di periode September-Oktober, dan di SIG-NG terpantau memang sudah ada updatean periode September-Oktober di final closing, dan juga sudah update juga muncul nama-nama KPM ya yang akan cair di periode ini September-Oktober 2024. Akan tetapi tidak semua nama KPM yang cair Juli-Agustus kemarin itu cair di periode September-Oktober ini. Ada pengurangan ternyata, tapi memang tidak semuanya. Nah, kira-kira apa penyebabnya KPM yang tidak cair di periode ini yang sudah cair Juli-Agustus kemarin? Akan kita bahas lengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, ini kita sudah masuk di tanggal 20 September ya, 2024. Nah, ini kurang 10 hari lagi kita sudah menginjak di bulan Oktober. Nah, gimana nih kabar nasib PKH BPNT yang akan kita bahas dulu? Ini adalah yang sebelumnya biasanya penyalurannya lewat pos. Berarti untuk periode Juli-September 2024. Kita ketahui bahwasannya penyaluran lewat pos di tahap sebelumnya untuk PKH dan BPNT itu biasanya selalu bersamaan ya, PKH plus BPNT. Memang di tahap sebelumnya itu ada yang BPNT murni duluan, kemudian ada yang penerima PKH plus BPNT, kemudian disusul PKH murni. Nah, itu soal teknis saja ya, untuk ada beberapa termin penyaluran. Akan tetapi biasanya memang PKH BPNT di dalam surat undangan dari pos dalam penyalurannya itu di surat itu tertera itu biasanya berbarengan PKH dan juga BPNT-nya. Nah, kalau BPNT-nya biasanya dari pos itu kalau normalnya itu per 3 bulan, cairnya kan Rp600.000. Sedangkan PKH cairnya kan berbeda-beda. Yang jelas lebih banyak dari penyaluran yang lewat KKS yang biasanya
itu 2 bulan sekali. Nah, untuk di tahap ini, kemarin kan sudah cair April-Juni 2024. Dan tahap ini, karena masuk Juli-September, ya, ini kan masih banyak yang belum dapat KKS. Dan mungkin sudah banyak yang tahu bahwasanya periode ini itu nggak lagi disalurkan lewat pos, ya, sebagian besar. Tapi mungkin tidak semuanya, ada beberapa daerah kemungkinan yang masih salur lewat pos. Untuk daerah-daerah terpencil biasanya seperti itu. Nah, untuk peralihan lewat KKS ini memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, ya. Jadi, sampai saat ini memang belum cair bantuannya, karena memang prosesnya untuk beralih dari pos ke KKS, ya, dari pusat itu ya, dari pos ke KKS, dari ke bank ya, maksudnya bank penyalur. Nah, itu kan memerlukan waktu yang mungkin cukup lama karena sudah beda lembaga penyalur. Nah ya, bagi daerah yang sudah dapat KKS, yang sudah burekol, sudah dapat buku tabungan, nah ini harap bersabar dulu karena walaupun dapat KKS baru, akan tetapi memang saldo bantuannya belum masuk hingga sampai saat ini. Sedangkan bagi daerah-daerah yang belum dapat KKS juga harap bersabar ya. Karena ini ya sedang burekol ya. Burekol ini yang menyiapkan nanti ya pihak bank sebagai penyalur ya untuk membuka rekening secara kolektif. Nanti pasti kalau sudah siap pasti akan dijadwalkan di daerahnya masing-masing ya untuk membuka rekening. Jadi siapkan saja KTP asli itu ya yang penting. Dan nanti kalau mungkin KPM tersebut yang diundang namanya tidak hadir, itu biasanya itu harus dengan surat kuasa ya. Akan tetapi ini kalau bisa ya hadir sendiri ya, tidak boleh diwakilkan. Nah, itu yang penting agar KKS-nya bisa diterima dengan mudah. Kalau mungkin diwakilkan walaupun dalam satu KK mungkin ada syarat administrasi tertentu yang mungkin lebih ribet ya. Jadi sulit untuk menerima atau mendapatkan KKS baru tersebut. Nah, jadi mungkin mulai dari sekarang ada KPM yang mungkin sedang di luar kota ya. Kalau memungkinkan pulang, ya harap pulang dulu ya. Karena di akhir September ini ya, itu insya Allah ya, prediksinya ya penyaluran KKS baru itu akan disalurkan ya di berbagai daerah di Indonesia ya, karena kita masuk di periode akhir ya bulan September ini. Tapi untuk cairnya ya tidak memungkinkan bisa lewat September, bisa saja Oktober ya. Tapi kita doakan saja semoga di bulan September ini bisa cair, saldonya bisa masuk di KKS yang baru. Nah, jadi itu. Karena di SIG-NG ya itu memang di SP2D-nya masih strip ya, masih belum ada pergerakan di situ ya. Belum SPM apalagi SI itu belum ya. Nah, untuk yang lewat pos itu tadi ya, yang sekarang bermigrasi beralih ke KKS. Kemudian untuk yang lewat KKS ya lama yang sudah cair di Juli Agustus kemarin. Nah, ini ada kabar ya apa ya, tanda-tanda kebahagiaan inilah. Karena dari kemarin itu untuk periode September Oktober alhamdulillah di final closing di SIG-NG ya menu PKH ya. Itu sudah muncul periode September Oktober. Bahkan juga tadi malam alhamdulillah nama-namanya KPM itu di final closing itu juga sudah muncul semuanya ya. Nah, nama-nama KPM yang muncul di final closing itu berpeluang besar untuk cair kembali. Nah, jumlah biasanya di situ di nama-nama itu sebelumnya setiap desa itu ada jumlahnya. Jumlahnya itu tiap desa kan berbeda-beda ya yang dapat PKH. Ada yang 150, 200, 300, bahkan mungkin ada yang 400 ya jika jumlah penduduknya besar atau tingkat kemiskinannya tinggi. Nah, di situ itu jumlahnya itu kalau disandingkan, kalau dicocokkan dengan jumlah penerima
atau KPM PKH di periode Juli Agustus kemarin, itu beberapa desa ada yang selisih, ada yang berbeda. Selisihnya ini berkurang ya. Misal sebelumnya KPM-nya itu 200 di desa A. Nah, untuk Juli Agustus dan September Oktober ini tinggal 190. Nah, berkurang 10 KPM. Nah, mungkin Anda termasuk salah satu di antaranya ya. Jadi ya siap saja kalau harus siap ya kalau misal bantuannya tidak cair. Dan yang menyebabkan bantuannya tidak cair di tahap ini September Oktober itu kan banyak kategorinya ya. Kategorinya misalkan yang pertama itu karena sudah ditidaklayakkan di SIG-NG karena mungkin sudah kaya, ada keluarga yang PNS, ASN, TNI, Polri, ada anak atau keluarga suami yang gajinya di atas UMK ya. Banyak sekali, ada yang jadi perangkat desa. Nah, itu ya. Dan juga ada faktor-faktor syarat PKH ya yang di situ tidak memenuhi syarat untuk kategori PKH-nya. Apa saja? Misalkan punya komponen 1 anak sekolah dan itu sudah lulus, baru saja lulus. Kalau tahap 3 kemarin Juli Agustus itu masih cair. Akan tetapi untuk tahap 4 ini, nah ini sudah nggak cair lagi nampaknya ya. Kemudian untuk anak balita atau usia dini, umur 0 sampai 6 tahun kan aturannya. Nah, kalau usianya di atas 6 tahun, atau mungkin usianya sekarang di atas 6,5 tahun lah ya, dan belum sekolah SD dan komponennya hanya 1 itu, nah kemungkinan bantuannya juga tidak cair. Nah itu ya. Kemudian KPM juga mungkin ada yang lansia tunggal dan KPM tersebut meninggal tanpa ahli waris ya. Nah ini kalau sudah di Dukcapil itu terdeteksi meninggal ya berarti sudah nggak bisa cair lagi bantuannya untuk PKH. Nah itu jadi beberapa penyebab tadi ya yang menyebabkan jumlah KPM PKH berkurang dari tahap sebelumnya ya, karena ditidaklayakkan di SIG-NG dan juga karena tidak memenuhi syarat PKH itu tadi. Oke, semoga bantuan Anda masih cair di tahap ini dan semoga bisa segera ter-SP2D-kan ya, segera bisa SPM dan segera bisa SI dan segera bisa masuk saldonya ke KKS Anda. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.